Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Bani Israel merupakan kaum yang dilalui oleh banyak nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus sejumlah nabi untuk membimbing kaum Bani Israel sendiri. Selain Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan Nabi Musa, banyak nabi-nabi lainnya juga diutus kepada Bani Israel. Total sejak Nabi Yakub ada 12 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ini sendiri. Israel sendiri merupakan nama lain dari Nabi Yakub. Dia adalah anak dari Nabi Ishak. Ishak alaihissalam adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari keturunan-keturunan inilah lahirlah kaum Bani Israel atau keturunan-keturunan Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki beberapa anak, di antaranya adalah Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam tidak bisa dilepaskan dari kisah Bani Israel, karena berawal dari kisah Yusuf inilah Bani Israel sempat mendiami Mesir dalam kurun waktu yang sangat panjang di bawah kepemimpinan Firaun. Kaum Bani Israel ini sendiri atau anak-anak Israel memulai berdatangan ke Mesir, berdiam dan menempati wilayah Mesir secara turun-temurun, diperbudak sampai diutus Nabi Musa alaihissalam, seorang yang juga keturunan Bani Israel, untuk membebaskan Bani Israel dari cengkeraman Firaun. Muhammad Hussein Haikal dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW mencatat bahwa dalam pangkuan Firaun, Nabi Musa alaihissalam dibesarkan dan diasuh di tangan para pendeta dan pemuka-pemuka agama kerajaan. Nabi Musa alaihissalam mengetahui keesaan Tuhan dan rahasia-rahasia alam. Setelah datang izin Allah Subhanahu wa taala kepadanya supaya ia dapat membimbing umat di tengah-tengah Firaun yang berkata kepada rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang tinggi." Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya berhadapan dengan Firaun sendiri beserta tukang-tukang sihirnya. Melihat kondisi dan ancaman kepada dirinya dan kaumnya, Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang Israel yang lain pindah menuju negeri Palestina. Kala itu tidak hanya perbudakan dan kerja paksa yang diterapkan oleh Firaun kepada Bani Israel. Firaun juga berlaku kejam dengan membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel, karena adanya ramalan bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Firaun. Meskipun berkali-kali mendapat nikmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, Bani Israel tidak pernah merasa bersyukur, bahkan terus melakukan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihissalam. Kiai Haji Saifuddin Zuhri juga menjelaskan bahwa setelah membawa orang-orang Bani Israel meninggalkan Mesir lalu menyeberangi Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina atau Gunung Sinai. Kiai Haji Saifuddin Zuhri menyebut bahwa akhirnya Nabi Musa menghabiskan masa tuanya untuk memimpin kaum Bani Israel yang keras kepala, suka memberontak dan tak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa literatur sejarah, Bani Israel yang telah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa taala melakukan pembangkangan. Saat itu setelah sampai di seberang Laut Merah dari pengejaran Firaun dan tentaranya, bahkan ketika kondisi kaki belum kering dari air laut, mereka mulai menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka sendiri meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membuatkan mereka patung berhala anak sapi agar bisa mereka sembah, seperti halnya bangsa Samiri atau bangsa di seberang Laut Merah. Bangsa Samiri ini juga menyembah patung anak sapi. Tentu saja permintaan yang bersifat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu ditolak oleh Nabi Musa. Penolakan Nabi Musa tidak diindahkan. Hal ini terjadi karena Nabi Musa alaihissalam sementara meninggalkan Bani Israel untuk sejenak bermunajat dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Nabi Musa alaihissalam menitipkan tanggung jawab pembimbingan kepada Nabi Harun alaihissalam untuk mengurus Bani Israel.
Tetapi hanya dalam waktu 40 hari saja sekembalinya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel telah kembali berlaku syirik. Mereka telah kembali menyembah patung-patung anak sapi yang mereka buat. Tentu saja Nabi Musa dibuat murka atas perbuatan kaumnya yang membangkang itu. Saking marahnya sehingga batu tulis yang dibawa Nabi Musa alaihissalam dari hasil bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hancur berkeping-keping. Batu ini sendiri berisi Taurat dalam wujud aslinya. Pembangkangan Bani Israel selanjutnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya untuk berangkat menuju tanah yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, yaitu kota Yerusalem, atau sekarang menjadi rebutan antara Palestina dan Israel yang konfliknya meluas karena Israel memperluas wilayah-wilayah kedudukannya secara ilegal di negeri Palestina. Yerusalem sendiri kelak menjadi tempat suci, rumah bagi 3 agama besar di dunia, yaitu Yahudi, Nasrani, dan juga Islam. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menuju ke tanah tersebut secara terang-terangan, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Namun mereka menolak dan malah meminta agar Nabi Musa alaihissalam dan Allah subhanahu wa ta'ala saja yang berangkat ke kota tersebut, karena mereka takut terhadap raja kejam yang sedang berkuasa di Yerusalem saat itu. Atas pembangkangan yang berulang kali itu, kemarahan Nabi Musa alaihissalam tidak lagi terbendung. Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya memberikan ketetapan bahwa selama 40 tahun tanah tersebut haram bagi Bani Israel. Selama 40 tahun mereka akan tersesat dan berputar-putar di gurun. Perjalanan mereka tidak akan membuat mereka sampai ke tanah yang dijanjikan tersebut, sampai pada masa waktu yang telah ditentukan tadi usai. Atas ketetapan tersebut, selama 40 tahun Bani Israel selalu berjalan berputar-putar di gurun tanpa pernah sampai di tanah yang dijanjikan sampai akhir hayatnya. Nabi Musa alaihissalam pun tidak pernah sampai di tanah yang dijanjikan tersebut. Bani Israel mencapai Yerusalem setelah masa hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala telah habis. Di tempat itu mereka kembali membentuk koloni-koloni baru dan mulai menguasai Yerusalem. Nah, di luar sifat-sifat buruknya tersebut, Bani Israel memang kaum yang diberikan kelebihan dibanding kaum-kaum lain, yaitu berupa pengetahuan dan juga kecerdasan, serta kemampuan berpikir yang lebih maju. Kecerdasan mereka ini membuat mereka dimanfaatkan oleh Firaun untuk mulai membangun monumen-monumen kemegahannya di kala itu. Bani Israel pun diperbudak dan juga menjalani kerja paksa. Begitulah kisah daripada Bani Israel. Meskipun mereka diberikan kelebihan yang sangatlah cerdas, namun mereka tetap membangkang daripada jalan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah daripada kisah Bani Israel yang satu ini. Apabila kita diberikan pengetahuan, semoga kita tidak dapat menyia-nyiakannya dan terus berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.